Pemirsa, Biro Penyelidik Federal FBI merilis foto pelaku penembak Donald Trump, Thomas Matthew Crooks. Foto tersebut diambil dari buku tahunan Sekolah Menengah tahun 2020. FBI mengidentifikasi sosok Matthew Crooks setelah terbukti sebagai pelaku percobaan pembunuhan mantan Presiden Donald Trump. Crooks ditembak mati oleh dinas rahasia beberapa detik setelah ia diduga melepaskan tembakan ke arah panggung tempat Trump berpidato pada hari Sabtu waktu setempat. FBI mengatakan pihaknya sedang berupaya untuk mengetahui motif serangan tersebut. Dari catatan pemilih negara bagian menunjukkan Crooks terdaftar sebagai anggota Partai Republik. Pemilu pada 5 November mendatang akan menjadi pemilu pertama bagi Crooks yang sudah cukup umur untuk memilih. Pemirsa, penembakan capres yang juga mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat kaget dunia. Pasalnya penembakan terjadi di depan publik di tengah orasinya saat berkampanye di Pennsylvania, Amerika Serikat. Hingga kini FBI terus berupaya mengusut sebenarnya apa motif pasti dari aksi ini. Kita simak sejumlah fakta dari peristiwa yang terjadi pada Sabtu waktu setempat. Penembakan terjadi, maksud kami pada hari Minggu 14 Juli, kini Trump dilaporkan 14 Juli waktu Indonesia. Kini Trump dilaporkan dalam kondisi baik karena mendapat penanganan medis dengan segera. Bahkan Trump bisa melanjutkan kampanyenya setelah peristiwa terjadi. Nah, Trump akan menghadiri konvensi nasional Partai Republik yang digelar di Milwaukee. Sementara itu, nahasnya satu orang pendukung Trump yang hadir di lokasi kejadian tewas terkena tembakan dan dua orang lainnya mengalami luka serius hingga dilaporkan kritis. Selanjutnya, beberapa jam pasca penembakan, FBI akhirnya merilis identitas pelaku. Pelaku diketahui seorang pria berusia 20 tahun yang baru berusia 20 tahun bernama Thomas Matthew Crooks. Dia tewas di lokasi kejadian setelah ditembak oleh dinas rahasia. Thomas tinggal sekitar 56 km dari TKP dan ia juga diketahui terdaftar sebagai pemilih Partai Republik meski pernah berdonasi ke organisasi yang terafiliasi dengan Partai Demokrat. Banyak pihak mengatakan Thomas Matthew Crooks ini sosok pendiam, penyendiri, namun ramah dan jauh dari kesan berbahaya. Namun menurut teman-teman SMA-nya, Thomas Crooks diketahui pernah menjadi korban perundungan saat ia duduk di bangku sekolah. Kita ke slide berikutnya. Nah, Thomas Matthew Crooks melancarkan aksinya dengan senapan jenis AR-15 berkaliber 55,6. Diketahui senjata ini didapatkan Crooks secara ilegal dan diduga dibeli oleh ayahnya. Senjata semi otomatis jenis ini menjadi salah satu senjata yang paling populer di Amerika Serikat dan versi entry level dari seri AR-15. Ini dijual di pasar Amerika Serikat seharga $700 Amerika Serikat atau sekitar 11 juta rupiah. Senjata ini disebut paling banyak digunakan baik di dunia militer, pertahanan dalam negeri, pasukan khusus, bahkan masyarakat umum di Amerika Serikat. Memiliki kemampuan tembak hingga 800 peluru per menit. Namun dalam kasus ini dilaporkan pelaku hanya menembakkan 8 peluru. Diketahui memiliki jarak efektif 550 meter dan korban yang terkena tembakannya bisa mengalami luka lebar dengan potensi kehancuran hingga jaringan lunak dan tembus ke organ dalam. Kita ke slide selanjutnya. Aksi penembakan dilakukan oleh pelaku Thomas Crooks dari jarak yang cukup dekat dengan tempat Trump, dengan podium Donald Trump ketika berkampanye, hanya sekitar 120 hingga 150 di atas bangunan yang ada di sekitar lokasi. Pelaku diketahui melancarkan aksinya dari atas bangunan dan di tempat yang sama ia dilumpuhkan oleh sniper maupun dinas rahasia yang berjaga hingga tewas di lokasi. Slide selanjutnya. Pemirsa, hingga kini FBI masih menyelidiki sebenarnya apa yang menjadi motif
remaja atau bisa dibilang orang yang baru dewasa berusia 20 tahun ini nekat melancarkan aksinya. Sesaat setelah kejadian, FBI menyatakan bahwa kejadian ini adalah murni percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump, dan belakangan FBI juga menyatakan akan menyelidiki kemungkinan adanya unsur terorisme domestik. Di Amerika Serikat, pemirsa, ada Undang-Undang Patriot di mana tercantum bahwa terorisme domestik adalah tindakan yang membahayakan kehidupan dan ditujukan untuk mengintimidasi penduduk sipil, bisa dengan cara aksi penghancuran massal, pembunuhan maupun penculikan. Dan pemirsa, itu adalah fakta-fakta sejauh ini tentang aksi penembakan Donald Trump yang terjadi pada akhir pekan lalu. Banyak spekulasi yang beredar tentang peristiwa dan juga latar belakang. Namun tentunya kita masih perlu menantikan perkembangan penyelidikan kasus ini. Demikian juga dengan dampaknya di level domestik maupun global.